Karena Dia terlebih dahulu sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Segenap hati, segenap jiwa menyembah, meninggikan Tuhan. Karena saat ini Dia sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan biar pagi hari ini Tuhan boleh dapati setiap kita adalah penyembah-penyembah yang benar. Beri pujian yang terbaik dari dasar hatimu. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Ku berikan ini hidup kami Tuhan. Segenap hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Apapun diri kami Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Yes, hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Lebih lagi kami berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Yes Lord, ini hidup kami Tuhan. Semua kami milik-Mu Tuhan. Yes, kami memuliakan Engkau Tuhan dan Raja kami. Hanyalah bagi, yes, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Lebih lagi sama-sama katakan, ku berikan, yes, semua yang berharga, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga. Thank you Lord. Semua bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk doa malam yang terbaik bagi kami. Dengan doa malam ini kami akan semakin mengenal akan Engkau, sehingga kami bisa menjadi murid-murid-Mu yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami bisa mengisi dunia ini dengan segala sesuatu yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau ubah kami untuk menjadi serupa dengan Engkau, punya karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Salam pemenang. Salam pemenang.
Tema khotbah saya pada malam hari ini adalah Your partner is your soulmate. Artinya pasanganmu adalah belahan jiwamu. Harusnya jadi satu karena belahan jiwa itu jadi satu. Di dalam kita sendiri. Tapi kenapa kok sudah menikah 50 tahun masih tetap jadi dua? Makanya hari ini kita belajar. Kita buka Alkitab kita di Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, kita baca ayat yang ke-31. Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi satu. Jadi satu. Itu yang Tuhan mau, jadi satu, bukan tetap jadi dua atau malah jadi tiga, jadi empat. Nah, jadi seperti itu, bukan yang seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa jadi soulmate, supaya bisa menjadi satu tubuh dengan benar. Caranya gimana? Saya ambil 3 poin. Poin yang pertama, kita buka di 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12, kita baca ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi kita tuh dikasih, kita semua dimanapun kita berada di tubuhnya Yesus dimanapun, kita dikasih satu minum, yaitu firman Tuhan. Dari satu roh, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Itu satu roh, kita dikasih minum. Nah kalau kita minum, maka kita akan bertumbuh. Kita lihat lagi di Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7 kita baca ayat 37 sampai 38. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 38. Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi kita diberi minum dari satu roh, yaitu Yesus Kristus. Dengan dia bilang apa? Dia kasih firman. Kita minum firman itu supaya kita tuh bertumbuh. Kalau sebagai seorang perempuan, sebagai leher, itu sebagai penolong, penolongnya itu bertumbuh. Sebagai laki-laki, laki-laki adalah kepala, kepalanya juga bertumbuh, jadi bijaksana. Itu yang Tuhan mau, maka kita harus minum dari satu roh, yaitu dari Tuhan Yesus sendiri, minum firman Tuhan. Kita lihat di Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, kita baca ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kita tuh kayak kita minum, kita tuh ada pohon, tapi akar-akarnya ada sampai di sungai. Dan kita bisa narik air sampai pohon itu bertumbuh, sampai berbuah. Maksudnya juga gitu. Kalau kita masukin akar kita masuk ke dalam Tuhan Yesus, kita tarik itu air kehidupan, yaitu firman Tuhan, masuk dalam hidup kita, yang laki-laki akan bertumbuh menjadi laki-laki yang berbuah. Berbuah karakter Kristus. Yang wanita juga akan bertumbuh menjadi wanita yang jadi penolong super bagi suami dan bagi anak-anaknya. Maksudnya seperti itu. Jadi yang pertama itu harus minum dari satu roh. Sekarang kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua di Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat kita baca ayat 15 sampai dengan 16. Efesus 4 ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, dengan tadi kita minum firman Tuhan itu dikatakan menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih, di dalam Tuhan. Kasih bukan kasih kita, kasih yang adalah Allah. Maksudnya gitu, kita bertumbuh di dalam Dia dengan kita minum. Nah, banyak kenapa kok suami istri nggak bisa jadi soulmate? Karena nggak bertumbuh. Karena minumnya bukan minum dari satu roh itu. Dia minum mungkin nge-game tok atau TikTokan atau yang lain atau medsos. Makanya nggak bisa jadi satu karena tidak bertumbuh. Bagaimana supaya bisa jadi satu? Karena bertumbuh dulu, minum dari satu roh, yaitu firman Allah. Jadi kalau suami suka baca Alkitab, istri suka baca Alkitab, dan mau jadi pelaku, itu nanti firman Tuhan yang dibaca itu akan menumbuhkan. Kalau kita jadi kepala, kita akan jadi kepala yang bijaksana. Kalau kita jadi penolong juga yang bijaksana, bertumbuh. Kuasa penolongnya itu bertumbuh. Itu maksudnya. Tapi kalau enggak, kenapa kok kita sampai enggak? Karena kita enggak punya vitaminnya itu, firman itu, air kehidupan itu enggak kita makan. Jadi kita makannya makan duniawi, makanya kita tetap duniawi. Itu yang dimaksud. Kita lihat lagi. 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12 kita baca ayat 18. 1 Korintus 12 ayat yang ke-18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi kita ditempatkan di tubuh itu di mana? Jadi kepala ini harus bertumbuh. Bertumbuh harus minum vitamin. Vitaminnya adalah firman Tuhan. Minum vitamin, firman Tuhan. Firman Tuhan. Kita akan bertumbuh jadi kepala yang benar. Kepala yang bisa menguasai tubuh seperti Kristus menguasai jemaatnya. Mengasihi istri, mengasihi itu. Nah itu saudaraku. Itu yang dimaksud. Kalau suami dikatakan kita buka di Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga kita baca ayat 19. Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bagaimana kita bisa jadi pelaku firman itu kalau kita minum firman itu? Dengan kita baca Alkitab terus, kita makan firman terus, kita minum firman Tuhan dari satu roh, yaitu Kristus sendiri, kita minum terus, kita akan bertumbuh. Menjadi suami yang benar. Menjadi kepala. Karena kepalanya dikasih vitamin, dia bertumbuh. Jadi kepala, jadi suami yang bijaksana. Jadi suami yang berhikmat. Jadi suami yang bisa mengasihi istri, yang tidak kasar sama istrinya. Itu jadinya seperti itu. Kalau istri dikatakan, tadi kan kita lagi baca 1 Korintus 12 ayat 18 itu dikatakan tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Kalau dia jadikan kita laki-laki, kita memang jadi kepala keluarga, istri jadi penolong. Nah kalau udah jadi kayak gitu, itu harus bertumbuh. Bertumbuhnya kalau minum dari satu roh, yaitu firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, gak mungkin ada pertumbuhan ilahi. Bertumbuhnya jasmaninya, tapi ilahinya tidak akan bertumbuh. Makanya sampai sampai perkawinan 50 tahun, masih tetap aja bertengkar. Kenapa? Karena tetap jadi dua, tidak jadi satu. Itu yang dimaksud. Jadi kalau kita baca tadi ayat 18, istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam tubuh. Itu Kolose 3 ayat yang ke-18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri kenapa gak bisa tunduk? Karena tidak minum dari satu roh. Dia bertumbuh sendiri tanpa
vitamin firman Tuhan ini. Maka dia nggak bisa jadi penolong. Dia melawan suaminya terus. Suaminya dilawan, diinin, diituin terus. Nggak bisa tunduk. Kenapa? Karena tidak minum dari satu roh itu, saudaraku. Minumnya omongan-omongan orang lain. Wah, suami kayak ngono kok dituruti. Wah, dilawan. Nek aku duwe suami kayak ngono tak pecat. Wah, yang begini, yang begini. Kita ngikutin kata-kata orang, kata-kata dunia. Bukan dari firman Allah, dari satu roh. Makanya suka ngelawan suami. Nggak bisa tunduk. Akhirnya apa? Ya senangnya sama hoax, sama berita-berita dunia. Bukan firman Tuhan. Kalau yang di ayat yang ke-19, Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kenapa suami-suami kasar? Karena tidak minum dari satu roh itu. Makanya kepalanya tidak bertumbuh, ilahinya tidak bertumbuh, saudaraku. Bertumbuhnya cuman jasmani, tidak bijaksana, tidak berhikmat. Akhirnya suka kasar sama istrinya. Ya, itu seperti itu karena tidak minum firman Tuhan itu. Makanya suami istri harus minum dari satu roh, yaitu firman Tuhan. Minumin firman supaya itu bertumbuh. Si suami bertumbuh jadi kepala, kepalanya bertumbuh jadi bijaksana. Si istri bertumbuh penolongnya, kuasa penolongnya bertumbuh untuk menolong si suami dan menolong anak-anaknya. Tunduk pada suaminya. Itu yang benar, saudaraku. Kita baca lagi di Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke-19. Kolose 2 ayat yang ke-19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Kenapa kok nggak bisa bertumbuh? Karena sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, tidak berpegang teguh kepada Kristus, yaitu firman Tuhan, tidak berpegang pada firman. Maka urat-urat segala macam itu yang dalam tubuhnya tidak bisa berkembang. Kalau mau berkembang bisa jadi satu, itu perlu vitamin, yaitu firman Allah. Kalau itu diminum, itu akan membuat semuanya di dalam tubuh ini semuanya jadi sehat, semuanya urat-urat semua bertumbuh, semua bertumbuh. Nah, itu jadi satu akhirnya. Itu maksudnya seperti itu, saudaraku. Kita lihat poin yang terakhir. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi yang ketiga, poin yang ketiga adalah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Jadi kita nggak bisa cuma manusia baru terus selesai sini, nggak bisa. Dari sehari kita terus diperbarui untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi seorang suami yang mau diperbarui, seorang istri yang mau diperbarui, dia akan jadi satu terus sepanjang umur hidupnya, nggak pernah lagi jadi 2 dan 3, tapi terus jadi satu terus karena diperbarui terus oleh firman Allah itu. Jadi kalau kita minum dari satu roh yang sama, yaitu firman Tuhan. Kita minum semuanya, itu kita bertumbuh terus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karakternya bertumbuh. Pengetahuan ilahinya bertumbuh. Pengenalan akan Allahnya bertumbuh. Jadi kita nggak pernah ketinggalan lagi karena selalu diperbarui, sama aja kayak handphone kita. Coba kalau nggak diperbarui itu, ketinggalan kita. Tiap hari mesti ada pembaruan, terus dibarui. Begitu juga kita. Nggak bisa cuma sebatas ini toh. Terus dari sehari ke sehari kita akan diperbarui terus sampai kita jadi serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan mau.
Kita lihat lagi Kolose tetap pasal yang ketiga, kita baca ayat 12 sampai dengan 14. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang kita baca tadi itu untuk satu tubuh Kristus, itu skop besar. Tapi saya omong skop kecil, keluarga, Yerusalem, suami dan istri. Itu yang saya omongkan sekarang ini. Kalau kita satu gereja, itu harus satu tubuh juga. Betani, JKI, apalagi, itu satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Tidak boleh terpecah belah. Bagaimana bisa bersatu kalau suami istri aja nggak bisa bersatu? Bagaimana gereja-gereja bisa bersatu? Maka saya ambil skop kecil, yaitu keluarga. Skop kecilnya itu kita sendiri, suami dan istri lebih dulu. Diikat dengan kasih yang adalah Allah. Dikatakan seperti itu. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu akan bertumbuh. Yang tadi dikatakan tuh, kenakanlah belas kasihannya bertumbuh. Terus kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu akan bertumbuh kalau kita makan, kalau kita minum dari air, dari roh yang sama itu. Minum firman Tuhan, itu akan bertumbuh. Sabarnya dulu kurang sabar, jadi sabar. Sekarang mulai lembut, kalau dulu kasar, sekarang jadi lembut. Nah itu. Ada perubahan dari sehari ke sehari, terus dirubah. Jadi semakin baik, bukannya suami istri semakin tidak baik, tapi jadi semakin baik, setiap hari semakin baik, akan semakin baik. Hari ini udah lebih baik, besok bisa lebih baik lagi, besok bisa lebih baik lagi. Itu yang dimaksud. Tuhan maksudnya seperti itu. Ayat 13-nya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat demikian juga. Jadi kalau pasangan kita salah, kita bisa mengampuni dari hati yang tulus. Kenapa? Karena kita pun sudah diampuni oleh Tuhan. Pengampunan itu akan bertumbuh. Bukan cuma sebatas pengampunan, mesti ngampuni, tapi aku tidak bisa ngampuni. Nah, itu cuma sebatas sampai otak, tidak sampai di hati. Kalau itu bertumbuh, kalau kita makan, kalau kita minum dari roh yang sama, yaitu firman Tuhan, pengampunannya yang tadi kecil akan semakin gede. Itu akan semakin dikasih vitamin, dia semakin besar, pengampunan kita jadi semakin besar dan semakin besar, sampai pengampunan kita juga tidak terbatas. Seberapa salahnya, seberapa juga itu aku mengampuni. Nah itu karena bertumbuh tadi, diperbarui dari sehari ke sehari, diperbarui terus. Itu seperti itu. Terus kita lihat lagi, ayat 14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini bukan kasih kita loh, kasih yang adalah Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8 ayat 16 itu kasih itu adalah Allah. Nah ini kita pakai kasih yang adalah Allah. Allah itu apa? Firman. Jadi firman itu juga sama dengan kasih. Jadi kalau kita ikat dengan firman Tuhan, kita diikat dengan kasih itu sendiri. Makanya kita tidak akan pernah lepas. Tidak ada kata cerai lagi dalam hidup. Karena udah jadi satu, diikat dengan firman Tuhan. Dengan kasih yang adalah Allah. Nah itu saudaraku. Yang terakhir sekarang yang kita lihat di Kolose pasal yang ketiga. Kita baca ayat 15 sampai dengan 17. Kolose 3 ayat 15 sampai dengan 17.
hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi ini kalau untuk satu tubuh Kristus, tapi yang saya ambil skop kecil, suami dan istri jadi satu. Akhirnya apa? Damai sejahtera Kristus, bukan pertengkaran, bukan kepahitan, bukan yang lain, tapi damai sejahtera Kristus. Yesus itu adalah Raja Damai. Kalau Dia tinggal dalam hidup kita, kalau kita jadi baitnya, Raja Damai itu tinggal dalam hidup kita. Maka damai Kristus ada dalam hidup kita. Suami istri bisa saling mengasihi terus. Kenapa? Karena damai, bukannya bertengkar. Itu yang dimaksud. Terus hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Firman Tuhan, perkataan Kristus itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus terus tinggal dalam hidup kita. Karena itu jadi vitamin dalam kehidupan kita yang menumbuhkan kerohanian kita. Yang menumbuhkan keilahian kita. Kita bukan manusiawi lagi, tapi ilahi, bersifat yang ilahi, bersifat roh, bukan bersifat daging lagi. Karena dikasih minum dari roh yang sama, yaitu firman Allah, kita bertumbuh, rohaninya bertumbuh. Jadi bukan manusiawi, tapi ilahi. Dulu anak bapak dan ibu dari darah dan daging, tapi kita dilahirkan ulang, reborn, kita dilahirkan ulang dari air dan roh, dari Bapa di sorga. Maka karakter kita juga bukan karakter manusiawi lagi, tapi karakter ilahi. Nah itu bisa terus dari sehari ke sehari diperbarui. Kalau kita minum air yang sama dari roh yang sama, yaitu firman Tuhan. Suami istri harus sama minum firman Tuhan. Itu yang menumbuhkan kita menjadi seorang suami istri yang jadi teladan. Bisa mendidik anak-anaknya dengan benar. Menghasilkan keturunan ilahi. Itu yang dimaksud. Terus dikatakan lagi, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi ini sukacita. Suami istri yang diikat dengan tali kasih Allah, itu bukan sedih, bukan sukacita. Selalu bersukacita. Nyanyi lagu-lagu rohani. Ini sebagai suami istri loh ya, kalau sebagai jemaat itu ada yang negur, ada yang gini. Tapi ini enggak, ini yang saya ambil sukacitanya suami istri yang selalu bersukacita karena punya Tuhan. Itu yang dimaksud. Terus ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi kalau kita ngomong apa-apa semua di dalam nama Yesus, apapun yang kita lakukan, semuanya itu harus mempermuliakan nama Tuhan. Salam pemenang. Salam pemenang. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, sekalipun firman-Mu itu keras, bagian palu dan godam, bagian api yang menghanguskan. Tapi kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Kami semakin mengenal Tuhan, bahwa ternyata suami istri gak bisa cuma jadi suami istri biasa-biasa saja. Harus jadi suami istri yang luar biasa, karena melayani Allah yang maha luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi suami istri yang menjadi teladan dalam kehidupan kami. Minum dari satu roh, yaitu firman Tuhan. Sehingga kami bisa bertumbuh
ke arah Kristus. Bukan ke arah duniawi, tapi ke arah Kristus. Sehingga kami bisa menjadi suami yang berhikmat, suami yang jadi teladan, suami yang menyelamatkan tubuh, suami yang bijaksana. Dan istri juga menjadi istri yang luar biasa, istri yang bijaksana, istri yang jadi penolong super bagi suami dan bagi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Roh Kudus yang selalu mengadakan kami menjadi serupa dengan Kristus. Mengubah kami menjadi serupa dengan Kristus. Roh Kudus yang selalu memberi kekuatan, memampukan kami melewati semua yang harus kami lewati. Terima kasih Tuhan. Sekalipun perjalanan untuk menjadi serupa dengan Kristus tidak masuk akal manusia. Tapi Roh Kudus yang memampukan kami. Kami pasti bisa. Kalau kami mau, kami pasti bisa. Bersama dengan Tuhan, pasti bisa. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Kau sudah ubahkan kami semua tuh. Menjadi laki-laki yang terbaik dimanapun kami berada. Menjadi bapak yang terbaik bagi anak-anak kami. Menjadi suami yang terbaik bagi istri kami. Dan juga wanita-wanita diubah menjadi wanita-wanita yang terbaik dimanapun mereka berada. Menjadi istri yang terbaik bagi suaminya. Menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya. Menjadi penolong super bagi suami dan anak-anaknya. Dan kami semua suami istri diikat dengan tali kasih yang adalah Allah. Sehingga tidak ada satu apapun yang dapat memutuskan. Karena kami terus ada di dalam Engkau. Kami tetap minum firman Tuhan, air kehidupan dari satu roh. Dan kami bertumbuh ke arah Kristus. Bertumbuh untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk gereja kami yang terbaik. Bapak Ibu Gembala kami yang terbaik, pekerja-pekerja, aktivis-aktivis yang terbaik. Setiap hamba Tuhan yang melayani di sini juga adalah hamba Tuhan yang terbaik. Pemimpin pujian yang terbaik, singer yang terbaik, multimedia yang terbaik. Dan jemaatmu di sini juga adalah jemaat yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi. Kau jadikan kami menjadi terbaik, menjadi alat-alat-Mu untuk menunjukkan kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Semua orang bisa melihat Yesus yang dahsyat, bukan hanya melalui perkataan kami, tapi melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Salam pemenang, salam pemenang. Lebih dalam lagi ku rindu Kau. Ini pengakuan kami Tuhan, bahwa kami rindu akan hadirat-Mu. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus lebih lagi Tuhan. Kau beri kepuasan buat setiap kami Yesus. Yes Lord. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dalam ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan. Kami merindukan Engkau Yesus di hidup kami. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih
kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menerima berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas penyertaan, mari kita bersama-sama berkata, amin.